Halo, hari sekalian, apa kabarnya pada sore ini? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya terkait mengapa saya menulis di video saya yang ini. Itu saya tulis bukan kayan mendalam, tapi kayan mendalam. Saya menulisnya tidak seperti yang sering kita dengar, biasanya itu kayan mendalam. Jadi untuk nama Mendalam ini sendiri, itu adalah nama sungai yang dihuni oleh suku Kayan, merupakan anak suku dari rumpun Kayanik atau Kayan Group. Kalau menurut dari penutur para tetua itu sudah dari tahun 1800-an itu mereka sudah ada di situ, dan ketika Belanda masuk ke daerah Kapuas Hulu, orang Kayan Mendalam sudah berada di pinggiran sungai Mendalam tersebut. Jadi untuk menjawab hal tersebut, ada dua faktor yang menjadi alasan saya menggunakan kata mendalam dibandingkan mendalam. Yang pertama itu adalah faktor toponimi, dan yang kedua itu adalah berdasarkan sejarah dari suku Kayan Mendalam itu sendiri. Adapun toponimi itu sendiri adalah ilmu yang memiliki keterkaitan dengan penamaan rupa bumi, di mana salah satunya adalah kita harus mengacu pada kearifan lokal, baik itu berupa bahasa atau kebudayaan masyarakat setempat. Jadi toponimi itu sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan bahasa, sejarah, budaya, filologi, geografi, serta kartografi dari suatu daerah. Jadi poin yang pertama itu adalah toponimi, dan kedua tadi itu adalah sejarah dari suku Kayan Mendalam itu sendiri. Oke, sekarang kita membahas poin yang pertama, yakni toponimi. Jadi terkait penjelasan panjang lebarnya dari apa yang dimaksud dengan toponimi dan juga apa itu yang dimaksud dengan sejarah dari suku Kayan Mendalam itu sendiri, itu akan saya jelaskan sambil masak coklat dulu. Sambil nunggu air panas, saya akan memberikan sedikit poin-poin terkait toponimi berdasarkan apa yang saya rangkum. Oke, jadi di toponimi ini sendiri, yang pertama itu adalah poin saya kutip dari skripsi saya yang berjudul The Learning Motivation and Learning Achievements with Indigenous Sociocultural Backgrounds. Jadi itu a case study to the 5th semester student of English Education Study Program of Tanjung Pura University in academic year 2016 and 2017. Adapun poin itu sendiri di dalam skripsi saya itu ada dua. Yang pertama itu ada United Nations Manual for Standardization of Geographical Names 2006. Dan yang kedua itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008. Jadi yang pertama ini adalah United Nations Manual for Standardization of Geographical Names 2006. Itu membahas tentang berbagai macam hal terkait toponimi. Salah satu yang dibahas itu seperti grafik simbol. Jadi seandainya manuskrip ataupun penyebutan itu berupa diambil dari simbol-simbol dari bahasa-bahasa tertentu seperti Arabic, Cyrillic, Chinese, Cantonese, atau lain sebagainya, maka itu akan diterjemahkan tapi tetap mengacu kepada toponimi penyebutan lokalnya. Itu adalah poin pertama ya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang pedoman umum pembaguan nama rupa bumi. Jadi memang diutamakan dan dikembalikan sesuai dengan penyebutan lokal dari suatu daerah dari masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Jadi kalau masyarakat di situ memang menggunakan kata mendalam, maka kita harus pakai mendalam, bukan mendalam, karena berdasarkan informasi yang saya dapat memang mendalam ini sendiri memang keliru, artinya beda. Saya buat coklat panas dulu biar nggak dingin malam kan. Oi, panas. Setelah buat coklat kita lanjut lagi ya. Udum. Oke, jadi sambil saya minum coklat ini kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yakni adalah faktor alasan kenapa toponimi tersebut saya kaitkan dengan penyebutan nama Mendalam dalam video-video saya yang saya post sebelumnya ketika saya datang ke Kapuas Hulu, tepatnya di daerah Kayan Mendalam itu. Jadi adapun kata mendalam sendiri, mendalam itu sendiri dari kata meda dan alam. Meda itu sendiri artinya membuka jalan, kemudian alam itu bagimu. Jadi ketika disatukan artinya adalah membuka jalan bagimu. Nah, apa makna dari mendalam ini sendiri? Itulah yang akan saya bahas di poin yang kedua, yakni poin sejarah. Jadi memang banyak juga kesalahan dari penulisan suatu tempat atau wilayah ya di daerah Kalimantan ini sendiri, baik itu khususnya di Kalimantan Barat. Contohnya itu misalnya ada di beberapa tempat yang lain, misalnya di daerah Serawai Memaruh misalnya. Nah, itu yang benar penyebutannya. Jadi ketika orang luar datang kemudian mereka tidak bisa menyebutkan, maka mereka mengganti penulisannya sehingga
hal tersebut menjadi hal yang keliru selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Bahkan pada zaman dahulu namanya itu bukan Mamaruh. Ketika di zaman Tahtum, daerah kecamatan Mamaruh itu namanya adalah Orung Bahtang Morilai Tingang. Itu kalau dalam bahasa Tahtum atau bahasa lama dari subsuku Dohoi dan subsuku Cihie yang berada di daerah Serabai Mamaruh yang merupakan anak suku dari rumpun Dayak Udanum atau Dayak Ngaju. Contoh lain di daerah Kecamatan Serabai dan Kecamatan Mamaruh ada beberapa nama desa yang juga keliru. Misalnya Desa Ratomarom ditulis Rantau Malam. Kemudian penyebutan Puruk Mokaraja itu jadi Bukit Raya. Itu kan sebenarnya Puruk Mokaraja ini adalah tanah suci dari komunitas agama Keharingan, yaitu agama nenek moyang dari rumpun Dayak Udanum Ngaju pada masa lalu. Jadi daerah Puruk Mokaraja ini dianggap sebagai tempat suci. Untuk Puruk Bakah atau Bukit Bakah ini sendiri itu diambil dari bahasa Limbai. Jadi baik Limbai, Cihie, dan Dohoi ini merupakan anak suku dari rumpun Dayak Udanum ataupun Dayak Ngaju yang ada di perbatasan sampai ke Kalimantan Tengah. Dan itu adalah contoh-contoh dari penyebutan toponimi yang tidak menyesuaikan dengan penyebutan lokal. Jadi memang sebagai generasi muda, barang ini sebenarnya harusnya urgent sekali ya. Karena ketika penyebutan nama suatu daerah itu berubah, itu membuat kita menjadi tidak tahu lagi dasar sejarahnya dari suatu wilayah tersebut. Hingga dengan berubahnya namanya, berubah pula sejarahnya, mitologinya yang sudah tertanam di dalam masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Memang sebagai generasi muda juga sangat perlu mencontoh dari suku Kayan Mendalam ini. Jadi mereka sudah bisa memperbaiki dan merevisi nama daerah mereka sehingga sekarang menjadi benar, tidak lagi Mendalam yang memiliki arti berbeda tapi Mendalam. Kemudian kita sekarang masuk yang kedua, yaitu sejarah dari suku Kayan Mendalam ini sendiri. Jadi sebenarnya aslinya suku Kayan Mendalam itu bukan berasal dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu atau dari daerah Kalimantan Barat, tetapi mereka berasal dari daerah, kalau saya tidak salah waktu itu hasil berdiskusi dengan Pak Alel, itu berasal dari daerah Kaltara sekarang, yaitu dari daerah Datah Kurak. Kemudian mereka bergerak menuju ke Sarawak, turun, sampailah ke Kapuas Hulu, kemudian berladang di sana. Jadi memang tujuan adalah mencari daerah perladangan baru, mencari sumber makanan baru untuk bertahan hidup. Lalu ketemulah daerah baru yang disebut salah satunya di daerah Datah Dian. Nah, menetap di sana di pinggir Sungai Mendalam. Adapun suku Kayan Mendalam ini sendiri seperti saya mention di awal adalah bagian dari kelompok besar rumpun Kayanik Group. Jadi di dalamnya ada Kenyah, ada Bahau, ada Kayan ini sendiri. Mereka masih satu kelompok besar rumpun Dayak Kayanik. Oke, jadi sudah dapat dua ya. Yang pertama tadi adalah toponimi, yang kedua adalah sejarah. Memang waktu selama saya di daerah Datah Dian, saya memang banyak terima kasih dengan Pak Alel selaku orang tua yang banyak memberikan saya pengetahuan-pengetahuan baru. Walaupun pertemuan kami itu singkat, tetapi ilmu yang beliau berikan itu daging semua. Beruntung sekali lah saya pada siang hari itu ketika waktu senggang sebelum mendokumentasikan lomba Taknalawe pada malam jam 7-nya, saya berkesempatan ngomong dengan beliau dan walaupun waktunya singkat itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat. Oke, dan seperti biasa, saya juga kalau ke kampung orang Dayak itu selalu tanyakan satu hal, yaitu salam persatuan dari suku Dayak yang saya kunjungi. Beruntung juga saya dengan Pak Alel yang memberikan saya informasi yang akurat terkait salam dari suku Kayan Mendalam itu sendiri ketika menyambut Festival Kayan Mendalam. Dibuka dengan, mohon maaf kalau salah penyebutan ya, dibuka dengan Saang Saulang Daho, Peji Kenap Sayu, Halam Adi Ani. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya terkait alasan saya menggunakan kata Kayan Mendalam dibandingkan kata Kayan Mendalam. Itulah alasannya kenapa di video saya yang waktu ke Kayan Mendalam itu menggunakan kata Kayan Mendalam dibandingkan Kayan Mendalam. Karena Kayan Mendalam itu sesuai dengan toponimi lokal dari suku Kayan Mendalam. Sementara Mendalam itu artinya sudah beda lagi dengan apa yang benar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.